Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Rabu 11 Desember 2024. Bersama saya Eva Septiani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 91S diprediksi berada di sekitar Samudra Hindia Barat Daya Banten dengan pergerakan ke arah tenggara. Untuk bibit siklon tropis 93S diprediksi berada di sekitar Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, dan untuk bibit siklon tropis 94S diprediksi berada di pesisir utara Australia Barat. Ketiga bibit siklon tropis ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga selatan Banten, kemudian perairan selatan Banten hingga selatan Jawa Tengah, kemudian perairan selatan Bali, serta menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet dari perairan barat daya Banten dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Selanjutnya, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik berada di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di perairan sekitar Laut Cina Selatan, kemudian semenanjung Malaysia, Laut Natuna Utara, dan pesisir utara Kalimantan Barat. Daerah konvergensi lainnya juga terdapat memanjang dari pesisir barat Aceh hingga Sumatera Utara, dari Selat Sunda hingga pesisir selatan Jawa Tengah, di perairan selatan Bali, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, di Kalimantan Tengah dan di Nusa Tenggara Timur, serta di Papua Barat. Daerah konfluensi juga berada di Samudra Hindia Barat Sumatera hingga Barat Lampung, di Samudra Hindia Selatan Jawa dan juga di Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Jawa dan di Laut Filipina, yang mana kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Kemudian untuk angin pada ketinggian 3.000 kaki di wilayah Indonesia umumnya didominasi oleh angin yang bertiup dari arah baratan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 60 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 57 hingga 99%. Selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Namun waspadai tinggi gelombang laut 2,5 hingga 4 meter di Laut Natuna bagian utara, kemudian perairan barat Kepulauan Mentawai hingga barat Lampung, kemudian Selat Sunda bagian barat dan selatan perairan selatan Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Timur, dan Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk peningkatan kecepatan angin yang mencapai lebih dari 25 knot berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Laut Natuna, Selat Karimata, pesisir Bengkulu hingga selatan Jawa Barat, kemudian pesisir selatan Jawa Tengah hingga selatan Nusa Tenggara Barat, dan di perairan sekitar Bangka Belitung hingga Laut Jawa yang mampu meningkatkan tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan tersebut. Dan untuk selanjutnya kami akan menyampaikan perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Informasi perakiraan cuaca yang pertama, Pekanbaru diperkirakan berawan, Banda Aceh diperkirakan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Medan. Perlu diwaspadai untuk kota Tanjung Pinang dan juga Padang, terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Masih di Sumatera, Pangkal Pinang diperkirakan berawan tebal, hujan ringan di kota Jambi dan hujan sedang di kota Lampung. Perlu diwaspadai akan ada potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Bengkulu dan juga Palembang. Kita beralih menuju ke Pulau Jawa. Secara umum, Pulau Jawa diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu diwaspadai untuk kota Bandung dan juga Yogyakarta diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Untuk selanjutnya, Denpasar dan juga Kupang diperkirakan masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Mataram perlu diwaspadai hujan yang disertai dengan petir. Beranjak menuju ke Pulau Kalimantan, Banjarmasin esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu diwaspadai untuk kota Palangkaraya, Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda. Esok hari diperkirakan hujan yang disertai dengan petir. Kita bergeser menuju ke Pulau Sulawesi, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Gorontalo dan juga Palu.
Sedangkan untuk Makassar diperkirakan hujan dengan intensitas sedang dan perlu diwaspadai untuk kota Manado, Kendari, dan juga Mamuju. Diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Dan yang terakhir yaitu wilayah Indonesia bagian timur. Untuk Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan juga Jayawijaya esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Nabire diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Perlu diwaspadai untuk kota Ambon dan juga Merauke diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Dan juga dapat diakses melalui website di www.bmkg.go.id dan melalui media sosial Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.